Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah fi sirri wal alaniyah, ittaqullah mastata'tum fa inna taqwa madara kulli sa'adah kama
ittiba'ul hawa ra'su kulli syaqawah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untayan kata dan tiada adunan kalimat yang paling pantas untuk diucapkan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam selain daripada ungkapan puji syukur alhamdulillah. Pada siang hari yang mulia ini kita lagi berada di tempat yang paling mulia. Kita lagi melakukan ibadah yang amat sangat mulia. Kita lagi berada di hari yang paling mulia. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan. Nikmat iman tentunya adalah kenikmatan yang paling besar. Nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita sekarang memasuki hari yang ke-8 di bulan Sya'ban. Bulan yang begitu amat sangat agung, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungannya adalah setelah bulan-bulan yang diharamkan yang kemarin telah kita lewatkan. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab yang kalau seandainya kita melihat di dalam Al-Quranul Karim diistilahkan dengan Ashhurul Hurum. Bulan Sya'ban adalah bulan yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kita lalai dengan bulan tersebut. Karena apa? Bulan Sya'ban itu berada di tengah-tengah dua bulan yang begitu amat sangat agung, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dari itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita umatnya untuk senantiasa selalu memperbanyak melakukan kebaikan di bulan Sya'ban ini, terutama ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim disampaikan oleh para ulama bahwa di bulan Sya'ban yang sering dilupakan tersebut ada 3 perintah, ada 3 peristiwa besar yang tentunya perintah tersebut diabadikan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama, di bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melewati hampir 17 bulan di saat sholat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menghadapkan wajahnya ke langit. Baginda Nabi begitu amat sangat berharap kalau seandainya kiblat yang menghadap ke Baitul Maqdis itu segera dialihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap Ka'bah. Maka tepatnya di bulan Sya'ban itulah ayat yang berkaitan dengan perintah beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis menghadap
ke Ka'bah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peristiwa pertama yang terjadi di bulan Sya'ban itu. Peristiwa yang kedua tentunya yang tidak kalah besarnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban, tepatnya tahun ketiga setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat perintah kita melakukan ibadah puasa itu Allah turunkan di bulan Sya'ban. Maka tidak heran kalau seandainya bulan Sya'ban itu begitu amat sangat agung, begitu amat sangat mulia. Karena apa? Ayat perintah puasa itu Allah turunkan di malam nisfu Sya'ban. Sementara kalau seandainya kita melihat kedudukan puasa itu begitu amat sangat agung, kedudukan puasa itu begitu amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa puasa itu adalah tazkiyatun lil badan wa tadyiqun limasyarikis syayatin. Bahwa puasa itu adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan ruhani kita, membersihkan nurani kita. Wa tadyiqun limasyarikis syayatin, bahwa puasa itu adalah mempersempit ruang gerak setan yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda hadisnya beliau menjelaskan, idza ja'a Ramadan futihat abwabus sama wa ghaliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Kalau seandainya bulan Ramadan datang, maka pintu langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan, pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan, pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan, pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan. Bulan Ramadan itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasulsilatis sayatin, dan di saat bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bagi siapapun orangnya yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, maka dosa dan kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau seandainya kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya, beliau menjelaskan bahwa ada satu kalimat yang begitu amat sangat agung dari ibadah puasa itu, luhufu fammis shaim atyabu min rihil miski. Bahwa bau mulutnya orang yang lagi dalam keadaan berpuasa, kita tahu bahwa yang namanya bau itu adalah busuk, bau sampah buruk, bau bangkai buruk, bau segala pun yang namanya bau adalah buruk. Tapi luhufu fammis shaim, bau mulutnya orang yang lagi dalam keadaan berpuasa, atyabu min rihil miski. Di hadapan Allah, di hadapan malaikat Allah, di hadapan bidadari surga, lebih wangi daripada minyak kasturi. Insya Allah kurang daripada 22 hari lagi kita akan berjumpa, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka alangkah baiknya kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa senang, merasa bahagia. Karena apa? Yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa di saat bulan Rajab kemarin datang, bulan Rajab itu adalah bulannya kita menanam, bulan Sya'ban itu adalah bulannya kita menyiram, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya kita menuai segala kebaikan yang telah kita tanam dan telah kita siram. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Dan ketiga, ada satu perintah yang Allah turunkan di bulan Sya'ban ini, ayat yang berkaitan dengan perintah sholawat. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang berkaitan dengan sholawat itu Allah perintahkan di bulan Sya'ban ini. Maka
Kalau seandainya kita melihat kedudukan sholawat itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu amat sangat agung, begitu amat sangat istimewa, kita lihat kalau seandainya kita mau meneliti di dalam Al-Quranul Karim segala ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, sholat contohnya, Allah perintahkan kita untuk melakukan sholat. Apakah Allahnya sholat? Allahnya tidak sholat. Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa, Allahnya puasa, Allahnya tidak berpuasa. Allah perintahkan kepada kita menunaikan zakat dan ibadah haji, Allahnya zakat dan ibadah haji, Allahnya tidak berzakat dan menunaikan ibadah haji. Tapi di saat Allah memerintahkan kepada kita untuk membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan malaikat pun bersolawat kepada baginda Nabi. Sekalipun kalau seandainya kita meneliti di dalam apa yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Imam As-Sanusiyah di dalam risalah As-Sanusiyah, beliau menjelaskan bahwa solawat Allah untuk baginda Nabi bermakna rahmah, kasih sayang Allah ditumpahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat malaikat untuk baginda Nabi adalah bermakna maghfirah. Malaikat senantiasa beristighfar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi adalah orang yang maksum, orang yang dipelihara oleh Allah dari perbuatan dosa. Tidak ada sedikit pun baginda Nabi melakukan perbuatan dosa. Tapi kita sebagai umatnya baginda Nabi, di dalam kehidupan yang kita jalani, maka kita tidak lepas dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Dengan sholawat yang dibacakan oleh malaikat-malaikat Allah, maka tertuju buat baginda Nabi dan dikhususkan lagi buat kita umatnya baginda Nabi. Dan sholawat kita untuk baginda Nabi adalah bermakna doa. Maka itulah pentingnya bagi kita untuk membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya kita melihat di dalam ilmu misi-misi Islam atau yang kita kenal sebutannya dengan ilmu tasawuf, ada satu thariqah, satu jalan di saat kita menempuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tariqah-tariqah yang berkembang di Indonesia ini, tariqah Qadiriyah, tariqah Naqsabandiyah, tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, tariqah Idrisiyah, tariqah Rifaiyah, ataupun tariqah yang lain yang berkembang, memerlukan seorang mursyid, memerlukan seorang guru, memerlukan seorang pembimbing. Hanya ada satu tariqah yang tidak perlu seorang mursyid, tidak perlu seorang pembimbing, adalah di saat kita bertariqah dengan membacakan sholawat kepada baginda Nabi. Karena apa? Sholawat itu adalah mursyidnya, pembimbingnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginan kita akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang paling mulia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, entah esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, hati kita diberikan kelembutan oleh Allah untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi yaumil jum'ah yaumil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sayyidil arabi wal ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
ورضى اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابتهم وقرابتهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في ثعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Merapatkan sholatnya untuk menjaga kesempurnaan sholat Jumat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ومثل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, izin waktunya. Alhamdulillah, Jumatan kali ini kita dibersamai dengan Bapak Dirjen yang baru, Bapak Ahmad Murtasar, dan juga perdana Jumatan di sini. Untuk itu, mohon izinnya Bapak untuk sambutan pada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan segenap seluruh pejuang migas di lingkungan Direktorat Jenderal Migas Kementerian SDM, yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Migas Al-Ikhlas yang tentunya dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita Jumat bersama. Seperti disampaikan oleh pengurus tadi, perdana saya untuk sholat Jumat di sini. Kebetulan 3 Jumat sebelumnya setelah saya bergabung di Direktorat Jenderal Migas, kami laksanakan ibadah tersebut di luar gedung yang kita cintai ini, di Kementerian SDM. Saya mengharapkan kepada seluruh segenap pejuang migas, kita dapat sama-sama kompak menghadapi segala macam permasalahan yang ada, yang menjadi tugas kita. Seperti kita dengar kemarin, banyaknya hiruk pikuk permasalahan masalah LPG subsidi. Tentunya ini membuat kita semua menjadi tidak enak melihatnya, baik di media maupun di TV.
Tapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan, kebijakan apa yang kita lakukan itu merupakan suatu bentuk bagaimana kita menjaga uang negara. Kita bentuk menjaga jangan sampai subsidi yang dikeluarkan oleh negara kita itu menjadi tidak tepat sasaran atau dibuang-buang saja kepada orang yang tidak berhak atau mengambil keuntungan. Walaupun dalam perjalanan teknisnya ada sedikit keriuhan, ada sedikit rame-rame, mari kita doakan semoga orang-orang yang tidak terganggu kenyamanan dan kebijakan tersebut dibukakan hatinya, diberikan hidayah, karena negara kita sedang butuh kita semua untuk menjaga atau berkontribusi bagaimana kita bisa menghasilkan dari lingkungan migas ini sebanyak-banyaknya untuk keuntungan negara. Secara pribadi, izinkanlah saya untuk dapat bersama bapak-bapak semua kita berjuang sesuai tupoksi kita masing-masing. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya setelah 3 minggu kita memasuki rumah besar kita, Direktorat Jenderal Migas, belum bisa satu persatu untuk menemui bapak-bapak sekalian. Tentunya lambat laun insya Allah kami akan memperkenalkan diri secara pribadi satu persatu. Sehubungan sejak pelantikan sampai hari ini memang ada kesibukan yang sedikit agak luar biasa, terutama mengenai kebijakan LPG 3 kilo atau LPG bersubsidi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, jamaah Masjid Al-Ikhlas atau Majelis Taklim Migas. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadikan bahwa kantor kita, Direktur Jenderal kita adalah Direktur Jenderal yang benar-benar bisa berkontribusi, berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih kami ucapkan. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa untuk kita Al-Fatihah untuk kelancaran tugas kita, untuk meredam Allah bukaan pintu hati-hati orang yang berkecamuk merusak suasana ini. Semoga bisa redam dan semoga baik, terlihat baik, dan untuk pemangku kepentingan yang melihatnya bahwa dapat teriyakini bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang itikadnya atau niatnya baik. Mari kita mengucapkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.